Selamat siang sobat e-biker. Kembali lagi di channel e-bike diary. Hari ini kita bikin konten nih, pakai sepeda listrik sejauh 30 km. Itu tepatnya dari tempat saya di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, ke Soreang di Kabupaten Bandung. Itu kalau di Bandung itu ibarat dari ujung utara ke ujung selatan. Jalanannya macet guys. Sekarang posisi kita udah di Jalan Pasantren Kota Cimahi, atau sekitar kurang lebih 5,3 km menurut indikator di speedometer sepeda listrik ini. Jadi kita coba pemakaian sejauh 30 km ini, apa aja yang bakal kita alami, apa aja kendalanya. Oke, sekarang kita udah nyampe di daerah Dambulan. Kita udah sampai di daerah Cimindi ya. Daerah Cimindi itu dari rumah kurang lebih udah berjarak 8 km. Kurang kelihatan ya karena backlight. Sejauh ini yang satu-satunya yang saya khawatirkan itu cuman cuaca sih ya, karena di Bandung hari ini cuacanya panas tapi berawan. Biasanya nih kalau cuaca gini itu ntar sore hujan. Jadi yang saya khawatir cuma itu aja. Oke, buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan video-video baru dari channel e-bike diary ini. Ini sekarang kita udah masuk ke wilayah Leuwi Gajah, dekat daerah Baros Cimahi ya. Di speedometer sudah menunjukkan jarak sekitar 9 kilo. Berarti kalau dari 30 km itu masih ada 21 km lagi yang harus kita tempuh. Kebetulan di Bandung hari ini hari Minggu, dan setiap weekend itu di Bandung pasti macet. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan videonya saya potong-potong, karena untuk menghemat durasi daripada kita lihat-lihat jalan.
Ini udah di Lewi Gajah, pertigaan Lewi Gajah. Kita sekarang ambil ke Jalan Raya Nanjung dan udah berjarak 10 km lebih, 10 km, 5 yang tercatat di speedometer. Oh ya guys, di video ini saya nggak sendiri bawa sepeda ini. Kebetulan saya lagi bonceng anak saya, dia baru berumur 6 tahun, jadi ya sekalian kita coba tes dengan beban. Saya sendiri beban beratnya itu 65 kilo, ditambah anak saya sekitar 30, jadi kurang lebih 115 kilo, sorry. Jadi dengan beban 115 kilo kita coba pemakaian sejauh 30 km. Karena apa? U2S ini, Winfly U2S ini, dia diklaim oleh pabrikan mampu menempuh jarak sekitar 60. Nah, makanya kita coba sejauh 30 km real sesuai di Google Map. Dia jarak di menurut Google Map itu sekitar sejauh 30 km. Nah, kita lihat nanti sampai di lokasi sisa baterai seperti apa. Mungkin buat teman-teman yang masih berpikir bisa nggak sih sepeda listrik dipakai buat misalkan pulang pergi kerja, pulang pergi sekolah, ya kalau menurut saya itu sangat bisa. Apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang tinggal di daerah itu bukan daerah dataran tinggi, menurut saya lebih praktis dan lebih hemat pakai sepeda listrik. Terus misalkan aja, nah apa bedanya sih sepeda listrik sama motor listrik? Secara mendasar itu nggak ada perbedaan. Artinya gini, sepeda listrik pun sebenarnya saya jarang sekali, bahkan saya untuk pedal goes itu sendiri udah saya lepas, waktu masih baru pun udah saya lepas. Jadi pedal goes itu sama sekali nggak kepake buat sepeda listrik. Jadi secara pemakaian itu hampir sama kayak motor listrik. Jadi secara pemakaian itu sepeda listrik dan motor listrik itu nggak ada perbedaan. Yang membedakan satu, kalau motor listrik itu wajib surat karena dia termasuk kendaraan bermotor. Kedua, dari kecepatan, sepeda listrik itu maksimal, yang kita artinya kita bicaranya real speed ya, bukan menurut indikator. Maksimal speed yang diperbolehkan untuk sepeda listrik itu kisaran 25 sampai 35 km, dan secara realnya rata-rata sepeda listrik yang beredar di Indonesia itu memiliki kecepatan sekitar 30, 35 sampai 45. Dan untuk daya dinamonya sendiri, menurut saya sepeda listrik itu paling besar ya tipe Winfly U2S ini. Dan ada satu lagi dari merek Win, dia Win WS12, dia sama-sama menggunakan 800 watt BLDC nya. Sedangkan kebanyakan untuk sepeda listrik yang lain itu daya dari BLDC nya atau dinamo penggeraknya itu kisaran 500 sampai 650 watt. Itu dari segi tenaga. Lalu dari segi kecepatan, balik lagi ke kecepatan, motor listrik itu kecepatan rata-ratanya itu yang ada di pasaran saat ini itu sekitar 60 sampai 70 kilo yang bawaan dari pabrik. Sedangkan kalau sepeda listrik itu rata-rata ya itu tadi yang saya bilang, itu kisaran 35, 30 sampai 45 km per jam. Jadi untuk perbedaan-perbedaan dari sepeda listrik dan motor listrik itu lebih tepatnya kebutuhan kita sih ya. Kalau misalkan kita nih butuh kendaraan listrik,
pemakaiannya misalkan agak jauh, jarak jauh, terus kita butuh cepat, ya tentu saya lebih menyarankan sobat e-biker beli motor listrik, karena motor listrik juga sekarang banyak yang murah. Tapi kalau misalkan sobat e-biker hanya butuh, karena misalkan sobat e-biker udah punya motor mesin bensin misalkan sebelumnya, tapi butuh hanya untuk pemakaian jarak dekat satu, atau misalkan nih sobat e-biker yang punya anak udah SMP atau SMA, biasanya anak-anak segitu kan dia pasti pengen nih belajar bawa motor, sama seperti anak saya sendiri. Maka saya akhirnya memilih sepeda listrik itu, yaitu tadi karena satu, saya tidak punya kebutuhan mendesak buat kendaraan listrik karena kan saya ada kendaraan lain. Kedua, emang niat awal saya beli sepeda listrik ini itu bukan buat saya sendiri, tapi buat anak saya yang sekarang udah SMP kelas 1 mau kelas 2. Dia udah nyuri kesempatan pengen belajar motor, maka saya daripada anak saya harus pakai motor bensin karena itu belum waktunya, akhirnya saya memutuskan membeli sepeda listrik ini. Jadi buat teman-teman kalau misalkan bertanya, kalau 800 watt kenapa nggak beli yang motor aja? Atau misalkan gini, buat teman-teman yang belum tahu nih, sepeda listrik UInFly U2S ini itu memiliki rentang harga kisaran 6.900.000 sampai 7,5 juta. Yang artinya kita kalau misalkan nambah 2 juta lagi itu kita udah bisa dapet T3 yang kapasitas BLDC sama 800 watt tapi voltasenya 60 watt. Ya makanya balik lagi, pemakaian sepeda listrik itu tergantung dari kebutuhan kita sobat e-biker. Saya mencoba dalam video ini pemakaian jauh sebenarnya hanya ingin membuat penasaran karena sering banyak teman-teman e-biker yang bertanya, ini bisa nggak dipakai jarak jauh, coba jarak tempuhnya seberapa jauh, atau misalkan bisa nggak dibawa nanjak. Akhirnya karena ya, banyak dari teman-teman yang bertanya seperti itu, putuskanlah saya bikin channel e-bike diary ini. Jadi kita bisa lihat sejauh mana atau apa ya istilahnya tuh jadi penggunaannya itu bisa sampai seperti apa gitu sepeda listrik ini. Nih kita sekarang udah nyampe di daerah Marga Asih, dan menurut menurut indikator atau odometer di speedometer ini sepeda itu udah menempuh jarak sekitar 14,4 km dari tempat tinggal saya. Sejauh ini kondisi baterai aman, nggak ada masalah. Terus ya belum ada yang perasaan aneh sih, cuman terus terang ini untuk video kali ini pemakaian terjauh sepeda listrik yang saya pakai, karena sebelumnya saya pernah jauh itu sekitar 15 kilo ya, dia 15 kilo, jadi kalau bolak balik itu 30 kilo. Nah sekarang ini kita pemakaian satu perjalanan ini kita menempuh jarak sekitar 30 kilo. Jadi kalau bolak balik itu kita 60 kilo. Tapi saya nggak akan memaksakan sepeda ini, misalkan nyampe begitu sampai tujuan itu kita langsung balik lagi dipakai lagi tanpa proses. Saya nggak akan memaksakan itu. Tetap nanti setelah sampai tujuan mungkin saya akan mencas sekitar 2 atau 3 jam, baru kita ambil lagi arah pulang. Karena nanti di daerah
rumah saya di Cihanjuang itu dia jalurnya menanjak, jadi kalau kita baterainya kurang cukup takutnya baterainya nggak akan kuat dan nanti beresiko baterai kita cepat rusak, jadi gitu. Alhamdulillah nih cuaca di daerah sini nggak terlalu mendung, nggak kayak tadi. Mudah-mudahan sih ya sampai nanti saya pulang tuh cuacanya nggak hujan. Ini sekarang kita coba top speed di speed 3. Ini udah dapat 38 kilo dan kayaknya susah ya, agak mentok dia di 38. Oh ya, buat teman-teman kalau misalkan nanya kenapa Uinfly U2S ini kok lebih pelan, sebenarnya bukan lebih pelan guys. Jadi speedometer ini udah saya kalibrasi ulang, karena sebelumnya itu misalkan dengan kecepatan yang di GPS itu dia selisihnya sekitar 10 km per jam dengan yang ada di speedo. Jadi kalau misalkan kita bisa kayak tadi dapat top speed itu sekitar 38, mungkin kalau di speedo ya 48 emang. Oke guys, ini sekarang kita udah di daerah Cantilan, patrol. Kita udah masuk wilayah Kabupaten Bandung. Kalau rumah saya Bandung Barat, kalau ini masuknya Kabupaten Bandung. Dari tadi saya nggak ngejar top speed, saya ngambil kecepatan rata-rata sekitar 30-35 km per jam. Karena kebetulan saya lagi bawa anak juga, jadi emang niatnya jalan-jalan. Di indikator baterai udah terlihat berkurang 2. Mungkin karena ini juga jalan yang kita lewati sekarang agak menanjak. Jadi setelah menanjak kita akan ada turunan cukup panjang. Dan di speedometer itu jarak tempuh yang udah kita lalui sekitar 20 km yang tertulis di odometer sepeda listrik ini. Jadi kita sisa perjalanan ini sekitar 10 km lagi guys. Oke, ini turunan yang saya maksud. Guys, sekarang kita udah nyampe di Jalak Harupat, Stadion Jalak Harupat di Kabupaten Soreang, Bandung. Kita cari dulu tempat istirahat karena yang jarak yang udah kita tempuh itu 23 kilo.
udah nyampe di Jalak Harupat. Kita keliling-keliling dulu di Jalak. Oke guys, barusan saya istirahat dulu di Stadion Jalak Harupat. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Ini bisa dilihat di indikator baterai, dia udah berkurang 2 bar ya. Ini jarak yang kita udah tempuh tadi kurang lebih sekitar 25 km dari rumah saya ke Stadion Jalak Harupat. Ini kita lanjut lagi perjalanan ke tempat tujuan saya. Mungkin sekitar kurang lebih 5-7 km lagi. Oke teman-teman, mohon maaf tadi video sebelumnya terpotong karena ada kendala teknis. Untuk sepedanya baterai cuman berkurang 3 bar untuk pemakaian sejauh 30 kilo. Nah yang jadi masalah malah HP sayanya yang habis baterai. Mungkin untuk video nanti pulang dari sini ke rumah itu juga sama, menempuh jarak kurang lebih 30 km. Kita lanjut di part 2. Jadi buat teman-teman yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.